warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Bidaya. Saya mahasiswa dari Universitas Teknologi Digital. Saya di sini akan menjelaskan tabel distribusi frekuensi dan tabel Ogive positif dan tabel Ogive negatif. Jangan lupa lihat dan simak videonya sampai selesai. Let's go. Ya, saya akan menjelaskan langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi. Ya, di sini ada misalnya kita punya satu data nilai ujian yang masih belum berurut, yaitu dengan cara kita harus mengurutkan data tersebut. Dan di sini saya sudah mengurutkan data tersebut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, yang pertama, ketika akan membuat tabel distribusi frekuensi, yaitu tentukan nilai tertinggi dan terendah, yaitu nilai tertingginya ialah 100, maka kita harus menulisnya angka 100. Dan yang kedua, nilai terendah dari data di atas yaitu 55. Dan yang kedua, hitung rentang atau range, yaitu dengan rumus R sama dengan X max dikurangi X min. Ya, dari soal ini, rumus ini kita X max nya yaitu 100 dan X min nya yaitu 55 sama dengan 45. Dan yang ketiga, tentukan jumlah kelas dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Dan langsung saja kita masukkan nilainya. Jika N-nya adalah 20 total dari data di atas, maka K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 20 yaitu 5,3. Dan kita bulatkan menjadi 5. Dan yang keempat, hitung panjang kelas, yaitu dengan rumus I sama dengan R per K sama dengan masukkan nilainya yaitu 45, yaitu rentangnya yang kedua, K nya 5 yaitu yang ini sama dengan 9, dan kita bulatkan menjadi 10. Dan di sini kita akan membuat tabel distribusi frekuensi. Kita sudah menentukan kelas panjang dan frekuensi tepi atas, tepi bawah, frekuensi kumulatif lebih dari dan frekuensi kurang dari. Ya, pertama, kelas pertama yaitu 55 sampai 64 dengan frekuensi 2. Yang kedua, kelas kedua yaitu 65 sampai 74 dengan frekuensi 4. Selanjutnya kelas ketiga 75 sampai 84 dengan frekuensi 5. Selanjutnya 85 sampai 94 dengan frekuensi 6 dan 95 sampai 104 dengan frekuensi 3. Selanjutnya kita akan menentukan tepi bawah, yaitu dengan cara tepi bawah sama dengan batas bawah dikurangi 0,5, yaitu batas bawah dari kelas pertama yaitu 55 dikurangi 0,5 yaitu 54,5. Selanjutnya batas bawah kelas kedua yaitu 65 dikurangi 0,5 yaitu 64,5. Selanjutnya batas bawah kelas ketiga yaitu 75 dikurangi 0,5 yaitu 74,5. Selanjutnya kelas keempat 85 dikurangi 0,5 yaitu 84,5. Selanjutnya yaitu 95 dikurangi 0,5 yaitu 94,5. Selanjutnya kita akan menentukan tepi atas, yaitu tepi atas sama dengan batas atas ditambah 0,5, yaitu batas atasnya 64 dikurangi ditambah 0,5 yaitu 64,5. Selanjutnya kelas kedua 74 ditambah 0,5 yaitu 74,5. Selanjutnya kelas ketiga 84 ditambah 0,5 yaitu 84,5. Selanjutnya 94
ditambah 0,5 yaitu 94,5. Selanjutnya kelas terakhir 104 ditambah 0,5 yaitu 104,5. Selanjutnya kita akan menjelaskan cara mencari frekuensi kumulatif kurang dari, yaitu dengan cara tepi bawah, yaitu tepi bawah dari kelas pertama kurang dari tepi bawah itu adalah 2 frekuensi. Yang kedua, frekuensi kumulatif kurang dari yaitu dengan cara 2 yaitu 4 ditambah 2 yaitu 6. Selanjutnya kelas ketiga 5 frekuensi ditambah 4 ditambah 2 yaitu 11. Selanjutnya kelas keempat yaitu 6 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 2 yaitu 17. Dan terakhir 3 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 4 dan ditambah 2 yaitu 20. Selanjutnya kita menentukan frekuensi kumulatif lebih dari, ya ini sebaliknya dari frekuensi kumulatif kurang dari. Berarti kita akan memulainya dari bawah, yaitu dengan cara nilai yang kurang dari 104,5 yaitu 3 frekuensi. Selanjutnya kelas keempat yaitu dengan frekuensi kurang dari 94,5 yaitu ada 6, berarti 3 ditambah 6 itu 9 frekuensi kumulatif lebih dari. Selanjutnya kelas ketiga yaitu 5 frekuensi ditambah 6 ditambah 3 yaitu 14. Selanjutnya kelas kedua yaitu 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 3 adalah 18. Dan selanjutnya yang terakhir 2 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 3 yaitu 20. Dan di sini kita akan selanjutnya kita akan membuat tabel ogive, yaitu tabel ogive dengan ogive positif dan ogive negatif. Apa sih itu ogive positif? Yaitu ogive positif menggunakan batas atas dan frekuensi kumulatif kurang dari, dan ogive negatif adalah menggunakan batas bawah dan frekuensi kumulatif lebih dari. Ya, langsung kita membuat ogive positif, yaitu batas atas dan frekuensi kumulatif kurang dari. Batas atasnya adalah 64 dan frekuensi kumulatif kurang darinya adalah 2. Langsung kita tarik 2 ke frekuensi ke nilai 64,5. Selanjutnya yaitu tepi atas kelas kedua yaitu 74,5 dengan frekuensi 6. Kita tarik 6. Kita tarik ya ke 74,5. Dan selanjutnya ke kelas ketiga yaitu 84,5 dengan frekuensi kurang dari 11. Kita tarik 11. Kita tarik 11 ke 84. Selanjutnya frekuensi yang kelas keempat yaitu 94,5 dengan frekuensi 17. Tarik.
kita tarik ke nilai 94,5. Yang selanjutnya kelas terakhir yaitu 104,5 dengan frekuensi kumulatif kurang dari 20. Kita tarik dari 20 ke 104. Nah, setelah selesai kita tarik dari sini menjadi garis. Dan ini oke, positif. Selanjutnya kita menentukan oktav negatif dengan menggunakan batas bawah dan frekuensi kumulatif lebih dari. Batas bawahnya ialah kelas pertama 54,5 dengan frekuensi lebih dari 20. Kita tarik dari 20 ke nilai 54,5. Selanjutnya batas bawah kelas kedua yaitu 54,5 dengan frekuensi kumulatif lebih dari 18. Kita tarik 18. Kita tarik ke nilai 64,5. Selanjutnya yaitu kelas ketiga 74,5 dengan frekuensi kumulatif lebih dari yaitu 14. Kita tarik 14 ke nilai 74,5. Selanjutnya kelas keempat yaitu 84,5 dengan frekuensi kumulatif lebih dari 9. Kita tarik ke nilai 84,5. Ya benar. Ini 94,5 ke frekuensi kurang kumulatif lebih dari 3. Sini tarik. Sini. Selanjutnya kita gabungkan titik-titik ini menjadi garis. Ini oktav negatif. Nah, kita sudah menemukan jawabannya.
Ya, cukup sekian dari saya yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.